Pernahkah Anda merasakan hening yang menusuk setelah pertengkaran hebat? Saat suara keras dan emosi yang meledak-ledak telah reda, justru keheningan yang tersisa terasa jauh lebih menakutkan. Tidak ada lagi kata-kata, hanya udara yang berat dan penuh ketegangan. Udara terasa padat, kata-kata tak terucap, dan jarak tak kasat mata menyiksa. Setiap detik berlalu seperti menambah beban di dada, membuat kita bertanya-tanya, apakah hubungan ini masih bisa diselamatkan? Inilah rasa canggung pasca konflik, lebih bising dan menakutkan daripada pertengkaran itu sendiri. Suasana menjadi dingin, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang memisahkan dua hati yang dulu begitu dekat. Kita duduk bersebelahan, namun terpisah ribuan kilometer. Tatapan mata yang dulu penuh cinta, kini dipenuhi keraguan dan luka. Rasa canggung ini bisa menjadi racun mematikan bagi hubungan. Ia perlahan-lahan menggerogoti kepercayaan dan kenyamanan yang telah dibangun bersama. Ia membangun tembok emosional, mengikis keintiman, dan memudarkan kehangatan. Jika dibiarkan, keheningan ini bisa membuat dua orang yang saling mencintai merasa benar-benar sendirian. Banyak pasangan terjebak dalam siklus ini, berpikir waktu akan menyembuhkan. Namun, waktu tanpa usaha hanya mempertebal jarak. Mengabaikan rasa canggung seperti mengabaikan luka yang terinfeksi. Tampak sepele, tapi perlahan membusuk dan menyakitkan. Hubungan butuh tindakan sadar, keberanian untuk meruntuhkan tembok, dan kemauan untuk terhubung kembali. Tidak mudah, tapi sangat mungkin jika kedua pihak mau berusaha. Kita akan membahas langkah-langkah konkret untuk melumpuhkan rasa canggung ini, agar keheningan tak lagi menjadi musuh, melainkan ruang untuk tumbuh bersama. Dari mengatur emosi, belajar mendengarkan, hingga membangun kembali komunikasi yang hangat dan jujur. Mari kita ubah hening yang canggung menjadi kehangatan yang dirindukan, dan temukan kembali kedekatan yang pernah ada. Untuk melumpuhkan musuh, kita harus mengenalinya. Begitu juga dengan rasa canggung yang muncul setelah pertengkaran. Kita seringkali menganggap canggung itu sebagai hambatan, padahal ia adalah sinyal penting dari tubuh dan pikiran kita. Canggung bukan sekadar diam atau saling menghindar, tapi juga bentuk komunikasi nonverbal yang menandakan ada sesuatu yang belum selesai di antara dua hati. Rasa canggung pasca pertengkaran adalah residu emosional. Ia muncul dari sisa-sisa konflik yang belum terurai, dari kata-kata yang tertahan, dan perasaan yang belum sempat diungkapkan. Setelah ledakan emosi, puing-puingnya adalah rasa sakit hati, kekecewaan dan rasa takut. Takut memulai percakapan, takut penolakan, takut jika hubungan tak akan pernah sama lagi. Semua ketakutan itu menumpuk, membuat jarak semakin terasa. Ketika dua orang yang dulunya dekat kini saling menghindar, itu bukan berarti cinta hilang, melainkan ada luka yang belum sembuh. Rasa canggung adalah alarm bahwa ada bagian dari hubungan yang perlu diperbaiki. Sistem saraf kita terjebak dalam mode fight or flight, membuat tubuh tegang dan pikiran sulit jernih. Kita jadi mudah gelisah, sulit tidur, bahkan kadang merasa sendirian meski duduk bersebelahan. Otak mengirim sinyal bahaya, seolah-olah percakapan sederhana bisa memicu perang baru. Akibatnya, kita memilih diam, menjaga jarak, dan menahan diri untuk tidak membuka hati. Diam menjadi bentang pertahanan, padahal yang dibutuhkan justru keberanian untuk memulai kembali. Ego dan gengsi memperburuk keadaan, membuat kita saling menunggu siapa yang akan berbicara duluan. Padahal, setiap detik yang terlewat hanya memperlebar jurang di antara kita. Menunggu siapa yang memulai duluan seringkali menjadi perlombaan diam-diam tanpa pemenang, hanya menyisakan ketegangan dan jarak emosional. Ini seperti perlombaan diam-diam tanpa pemenang, di mana keduanya berharap lawan bicara yang lebih dulu membuka hati. Memahami akar masalah adalah kunci. Dengan mengenali sumber rasa canggung, kita bisa mulai membangun jembatan komunikasi yang baru. Rasa canggung bukan tanda cinta hilang, melainkan tanda bahwa ada harapan untuk memperbaiki. Ia adalah ruang kosong yang menunggu diisi dengan pengertian dan keberanian. Sinyal emosi yang belum terkelola bisa menjadi peluang untuk tumbuh bersama, jika kita mau jujur dan terbuka. Dengan menyadari ini, kita bisa berhenti saling menyalahkan dan mulai fokus pada solusi, bukan pada masalah. Jika kita tahu apa yang rusak, kita bisa mencari cara untuk memperbaikinya. Setiap hubungan pasti pernah retak, tapi selalu ada kesempatan untuk memperbaiki dan memperkuatnya. Pada akhirnya, mengenali dan memahami rasa canggung adalah langkah awal menuju hubungan yang lebih sehat dan dewasa.
Langkah pertama melumpuhkan rasa canggung adalah mengambil jeda. Sebelum memperbaiki hubungan, perbaiki diri sendiri. Setelah pertengkaran, emosi kita ibarat air mendidih. Kita perlu waktu untuk mendinginkan diri. Jeda bukan ghosting, tapi kesepakatan sadar memberi ruang. Tujuannya keluar dari mode fight or flight dan terhubung kembali dengan diri sendiri. Psikolog menyarankan jeda agar interaksi selanjutnya lebih sadar. Beritahu pasangan, aku butuh waktu sejenak, tapi aku tidak akan pergi. Selama jeda, lakukan aktivitas menenangkan. Fokus pada diri sendiri, bukan menyusun argumen balasan. Aktivitas ini mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, menenangkan tubuh. Jeda bukan untuk lari dari masalah, tapi untuk melompati masalah dengan bijaksana. Mengambil jeda adalah seni. Jika dilakukan benar, ia menjadi fondasi perbaikan. Wajib berkomunikasi jelas tentang kebutuhan jeda. Katakan, aku butuh waktu untuk sendiri, kita akan bicara lagi setelah aku tenang. Ini memberi kepastian pada pasangan. Fokus pada aktivitas menenangkan diri. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang aku rasakan? Mengapa aku marah? Jangan gunakan jeda untuk stalking atau menjelekkan pasangan. Jangan menepi tanpa penjelasan, itu agresi pasif. Jangan gunakan jeda untuk menggalang dukungan dengan menjelekkan pasangan. Jangan menetapkan jeda tanpa batas waktu. Jika belum siap bicara, komunikasikan lagi. Mengabaikan aturan ini mengubah jeda menjadi senjata yang menyakiti. Setelah jeda, saatnya perbaikan. Pertarungan terbesar adalah melawan gengsi. Menunggu siapa yang memulai percakapan adalah permainan berbahaya. Ambil inisiatif, siapapun yang lebih tenang sebaiknya memulai. Mengambil inisiatif bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan karakter. Ini menunjukkan keutuhan hubungan lebih berharga dari ego. Bayangkan tim sepak bola yang tak mau mengoper bola, pasti kalah. Dalam hubungan, seseorang harus mengoper bola perdamaian. Mulailah dengan pesan singkat atau mendekat dan berkata, aku kangen kita. Tindakan kecil ini mengirim sinyal aku siap terhubung kembali. Jangan biarkan gengsi menang, itu menambah tembok emosional. Setelah mengambil inisiatif untuk memperbaiki hubungan, langkah selanjutnya adalah membangun komunikasi yang sehat dan penuh perbaikan. Komunikasi ini bukan sekadar berbicara, tapi juga mendengarkan dengan hati terbuka, serta memahami perasaan pasangan. Proses ini membutuhkan kesabaran dan niat baik dari kedua belah pihak agar suasana menjadi lebih kondusif. Fokuslah pada seni meminta maaf, karena permintaan maaf yang tulus adalah kunci untuk membuka pintu rekonsiliasi. Meminta maaf bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian untuk mengakui kesalahan dan menghargai hubungan. Ucapkan maaf dengan sepenuh hati, dan fokuslah pada bagian Anda dalam konflik. Hindari membela diri atau mencari-cari alasan. Tunjukkan bahwa Anda benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki keadaan. Gunakan kalimat aku, bukan kamu, agar pasangan tidak merasa diserang. Misalnya, katakan, aku menyesal telah berkata seperti itu, bukan kamu membuat aku marah. Hindari menyisipkan kata tapi atau menyalahkan balik. Kata-kata seperti, aku minta maaf, tapi kamu juga salah, hanya akan memperkeruh suasana dan membuat permintaan maaf terasa tidak tulus. Ingat, tujuan utama Anda adalah meredakan ketegangan, bukan memenangkan perdebatan. Hubungan yang sehat dibangun di atas saling pengertian, bukan ego. Dalam pertengkaran cinta, jika salah satu merasa kalah, sebenarnya keduanya kalah. Tidak ada pemenang dalam konflik yang tidak terselesaikan dengan baik. Sentuhan fisik bisa menjadi tombol reset yang sangat ampuh. Sebuah pelukan, genggaman tangan, atau sentuhan lembut dapat menenangkan hati dan menurunkan emosi negatif. Pelukan erat, genggaman tangan, atau usapan lembut di punggung mampu menenangkan tubuh dan pikiran. Sentuhan ini mengirimkan sinyal bahwa Anda hadir dan peduli. Pelukan yang berlangsung lebih dari 20 detik dapat melepaskan oksitosin, hormon cinta yang membuat kita merasa lebih dekat dan aman bersama pasangan. Setelah suasana mulai mencair, jangan ragu untuk menawarkan sentuhan fisik. Ini adalah cara sederhana namun efektif untuk memperkuat ikatan emosional. Tatapan mata yang penuh kasih menunjukkan bahwa Anda hadir sepenuhnya di momen itu. Kontak mata memperkuat rasa saling percaya dan pengertian. Mengabaikan kekuatan sentuhan berarti kehilangan salah satu alat paling efektif untuk memperbaiki koneksi dan membangun kembali keintiman setelah konflik. Tanpa kehangatan fisik, permintaan maaf seringkali terasa dingin dan formal, seolah hanya sekadar formalitas tanpa kedalaman emosi. Maka,
Jangan ragu untuk merangkul pasangan Anda setelah meminta maaf, karena pelukan bisa menjadi jembatan menuju pemulihan hubungan yang lebih hangat dan harmonis. Setelah permintaan maaf diterima, pekerjaan belum selesai. Banyak pasangan berhenti di tahap ini, padahal fondasi masih rapuh. Langkah terakhir adalah menciptakan memori baru yang positif. Tujuannya menimpa memori negatif dengan yang indah. Ajak pasangan melakukan aktivitas yang kalian nikmati. Tidak perlu mewah, bisa makan malam atau menonton film bersama. Habiskan waktu berkualitas dalam suasana ringan. Jika belum bisa bertemu, gunakan teknologi. Kirim pesan manis atau unggah foto kenangan. Tindakan kecil ini mengingatkan momen bahagia. Mengabaikan langkah ini membuat hubungan terasa hampa. Hubungan butuh dirawat, bukan hanya diperbaiki saat rusak. Dalam rekalibrasi, ada teknik psikologis ampuh. Salah satunya the do-over, memperbaiki kesalahan kecil. Jika berbicara dengan nada ketus, segera ulangi dengan nada lembut. Tindakan ini menghapus dampak negatif dan menunjukkan kesadaran diri. Ini lebih efektif daripada menunggu pertengkaran besar. Teknik lain adalah shake your booty. Saat suasana canggung, lakukan sesuatu yang konyol bersama. Putar lagu favorit dan menari dengan gaya aneh. Tawa adalah penawar instan untuk rasa kesal. Aktivitas fisik melepaskan endorfin, mengubah suasana hati. Ini cara mengatakan, kita tetaplah kita, bisa bersenang-senang. Mengabaikan humor dan permainan berarti kehilangan cara terhubung kembali. Selanjutnya, kunci menghadapi konflik dalam hubungan adalah berhenti melihat pasangan sebagai lawan atau musuh, dan mulai menyadari bahwa seringkali yang kita hadapi bukanlah pribadi pasangan kita, melainkan pola-pola negatif yang berulang. Pola ini, atau yang sering disebut sebagai siklus konflik, bisa muncul tanpa kita sadari dan membuat suasana semakin tegang. Siklus ini biasanya membuat kita terjebak dalam reaksi yang sama berulang kali. Misalnya, satu pihak merasa perlu mengejar dan menuntut penjelasan, sementara pihak lain justru memilih menghindar atau menutup diri. Semakin sering terjadi, semakin sulit untuk keluar dari lingkaran ini, dan akhirnya masalah kecil pun bisa membesar. Mengenali siklus ini sangat penting, karena dengan begitu kita bisa mengubah fokus dari aku versus kamu menjadi kita versus pola destruktif yang merusak hubungan. Cobalah untuk mengubah kalimat menyalahkan menjadi, kayaknya kita masuk pola lama lagi, yuk cari cara keluar bareng. Dengan begitu, suasana jadi lebih ringan dan tidak saling menyerang. Luangkan waktu saat suasana sudah tenang untuk duduk bersama, lalu identifikasi pola-pola yang sering muncul saat bertengkar. Beri nama pada siklus itu, bahkan dengan cara yang lucu atau humoris, agar lebih mudah dikenali tanpa memperkeruh suasana hati. Dengan memberi nama, kalian bisa saling mengingatkan tanpa merasa diserang, bimaf, dan proses mengenali pola pun jadi lebih ringan. Fokuslah pada siklus, bukan pada siapa yang salah, agar terhindar dari dinamika korban pelaku yang bisa merusak kepercayaan satu sama lain. Dengan cara ini, hubungan akan terasa lebih aman, terbuka, dan kolaboratif, karena kalian berjuang bersama melawan pola, bukan melawan pasangan. Mengalihkan fokus ke siklus memberi kekuatan untuk keluar dari pola merusak, dan membuka jalan untuk pertumbuhan bersama. Inilah fondasi penting untuk membangun hubungan yang lebih tahan banting, saling mendukung, dan penuh kepercayaan. Setelah emosi reda dan suasana mulai tenang, salah satu pihak harus berani mengambil langkah berikutnya, meminta maaf dengan tulus. Ini bukan hal yang mudah, karena seringkali ego dan rasa gengsi masih terasa. Namun, keberanian untuk memulai adalah kunci utama dalam memperbaiki hubungan yang sempat retak. Permintaan maaf setengah hati atau defensif hanya memperkeruh suasana. Jika kita meminta maaf sambil mencari pembenaran atau menyalahkan pasangan, luka justru semakin dalam dan masalah tidak benar-benar selesai. Permintaan maaf sejati adalah mengambil tanggung jawab atas peran kita, tanpa menuntut balasan atau pembenaran. Kita mengakui kesalahan dengan jujur dan menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli pada perasaan pasangan. Ucapkan secara spesifik, misalnya, aku minta maaf sudah meninggikan suara, aku tahu itu menyakitimu. Kalimat yang jelas dan langsung seperti ini membuat pasangan merasa didengar dan dihargai. Validasi perasaan pasangan, tunjukkan empati, dan dengarkan dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya meminta maaf agar pertengkaran cepat selesai, tapi benar-benar pahami apa yang dirasakan pasangan. Ego sering jadi penghalang,
Tapi mengambil inisiatif meminta maaf adalah bukti kekuatan dan komitmen pada hubungan. Ini menunjukkan bahwa kita lebih mementingkan kebersamaan daripada menang sendiri. Jika kedua pihak menunggu dan tidak ada yang mau mengalah, kecanggungan makin mengeras dan jarak emosional makin dalam. Hubungan pun terasa semakin jauh. Permintaan maaf sederhana, meski hanya satu kalimat, bisa membuka pintu rekoneksi dan memulai proses penyembuhan luka batin. Terkadang satu langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Ini adalah langkah efektif untuk meredakan kecanggungan setelah bertengkar dan menciptakan ruang untuk saling memahami kembali. Hubungan yang sehat dibangun dari keberanian untuk memulai perbaikan, saling memaafkan, dan terus belajar memahami satu sama lain setiap harinya. Kadang, setelah pertengkaran, kata-kata terasa tidak cukup atau justru berisiko memperburuk suasana. Di saat seperti ini, sentuhan fisik sederhana bisa jadi jembatan rekoneksi yang kuat. Pelukan, genggaman tangan, atau sentuhan lembut memberi rasa aman dan mengaktifkan hormon kepercayaan. Sentuhan tanpa ekspektasi, hanya sebagai tanda kehadiran dan kenyamanan, sangat berarti. Bahkan kontak mata lembut bisa menunjukkan empati dan keinginan untuk memahami. Tindakan kecil ini mulai mencairkan kecanggungan dan membangun kembali keintiman. Hubungan bukan sekadar diskusi, tapi juga ikatan emosional dan fisik. Dengan sentuhan, kita menegaskan, kita masih satu tim, kita aman bersama. Ini membuat percakapan berikutnya jadi lebih mudah dan produktif. Setelah permintaan maaf dan rekoneksi, langkah berikutnya adalah menciptakan kenangan positif bersama. Memori negatif dari pertengkaran bisa membayangi hubungan jika tidak digantikan pengalaman baru yang menyenangkan. Rencanakan aktivitas sederhana yang kalian nikmati bersama, jalan-jalan, memasak, atau menonton film. Fokus pada kebersamaan, hadir sepenuhnya, dan jauhkan distraksi. Obrolan ringan, berbagi impian, atau mengenang momen bahagia membantu membangun kembali ritme positif. Proses ini mengatur ulang suasana emosional dari tegang menjadi hangat. Tanpa momen positif baru, hubungan bisa terasa hampa, meski konflik sudah selesai. Kenangan baru adalah tabungan emosional yang memperkuat ikatan. Ini bukti bahwa kalian bisa melewati konflik dan kembali menemukan kebahagiaan bersama. Selain langkah besar, ada trik kecil untuk meredakan ketegangan dan mencegah kecanggungan berkembang. Salah satunya adalah do-over. Ulang ucapan dengan nada lebih lembut jika sadar bicara dengan nada keras. Tindakan ini menunjukkan kesadaran diri dan komitmen untuk berkomunikasi dengan hormat. Teknik ini seperti tombol reset mini sebelum suasana makin panas. Humor dan aksi konyol seperti menari lucu atau membuat ekspresi aneh juga ampuh memecah suasana. Tawa bersama memutus siklus negatif dan mengingatkan bahwa kalian satu tim. Gunakan trik ini di saat yang tepat, bukan di puncak pertengkaran. Kekonyolan bersama sering lebih efektif daripada diskusi serius untuk mengusir kecanggungan. Ingat, jangan terlalu serius. Kadang sedikit tawa adalah obat terbaik. Mengatasi kecanggungan bukan soal trik instan, tapi membangun fondasi hubungan yang kuat. Buat aturan main yang jelas dan saling menghormati saat bertengkar. Misal, tidak berteriak atau mengungkit masa lalu. Aturan ini jadi jaring pengaman, membuat konflik terasa lebih aman dan tidak merusak. Bangun kebiasaan saling menghargai dan mengafirmasi secara rutin. Ucapkan terima kasih atau pujian kecil setiap hari untuk menambah saldo emosional. Saat rekening emosional penuh, pertengkaran tidak terasa terlalu berat. Tabungan goodwill memudahkan rekonsiliasi dan mencegah kecanggungan berkembang. Fondasi ini adalah investasi jangka panjang untuk kebahagiaan dan koneksi yang tahan lama. Konflik bukan akhir, tapi peluang untuk tumbuh dan memperkuat hubungan. Diam canggung setelah bertengkar adalah persimpangan, bisa jadi jurang, bisa jadi jembatan. Pilihan ada pada tindakan sadar, merenung, mengenali siklus, dan memulai perbaikan. Proses rekoneksi dimulai dari permintaan maaf tulus dan sentuhan yang menenangkan. Ciptakan kenangan baru, gunakan trik sederhana, dan jangan takut menambahkan humor. Setiap luka yang diperbaiki menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman. Kalian belajar bahwa cinta dan konflik bisa berjalan beriringan. Lihat kecanggungan sebagai undangan untuk berlatih rekoneksi, bukan tanda kegagalan. Dengan niat baik dan empati, konflik bisa jadi batu loncatan menuju kedekatan yang lebih dalam.